Yuhu, welcome back my channel. Di videoku kali ini aku akan memperlihatkan bagaimana cara menanam episia. Di sini aku sudah menyediakan media tanam basah dan bibit episia. Bibit episianya ini aku ambil dari indukan episia yang sudah rimbun ini. Jadi aku ambil beberapa julur panjangnya untuk aku tanam kembali. Ini adalah media tanam yang sudah aku siram, jadi media tanamnya itu sudah basah dan lembab ya. Dan tentunya media tanamnya itu harus poros. Pertama, kita siapkan bibit episianya yang ini seperti ini. Bibit episianya ini aku tidak potong julurnya yang panjang yang ini ya. Jadi ini tidak aku potong, dan yang kita tanam adalah pangkal atau penyongkong yang besar yang ini, yang ada di bawah badan dari bibit episianya yang kita tanam ini. Nah, julur yang panjang itu fungsinya untuk menyokong badan dari bibit episianya itu biar tidak terlalu mengena dari media tanamnya. Jadi daunnya tidak terlalu kena media tanam, dan untuk mengurangi pembusukan. Jadi julurnya bisa kita tanam sebagian, separohnya, atau kita tanam semuanya. Di sini aku tidak memotong kecil-kecil ya, karena tips yang aku gunakan ini adalah tips bagaimana sukses dalam penanaman bibit episia. Karena kalau kita potong kecil-kecil itu resiko pembusukan itu jauh lebih besar. Tapi kalau aku menggunakan teknik ini selama beberapa kali itu pembusukannya itu sangat kecil sekali. Jadi julurnya itu tidak aku potong, tetapi aku sertakan dalam penanaman, dan aku tidak potong-potong. Jadi aku panjang seperti ini aku tanam. Jadi sistemnya aku tanam berderet panjang seperti ini. Nah, bisa julurnya ditanam semuanya, atau sisa julurnya itu hanya ditanam sebagian seperti yang aku lakukan ini. Yang perlu diketahui yaitu bibit yang akan kita tanam itu harus fresh, harus sehat, tidak layu, harus segar, dan tidak ada penyakit. Itu akan lebih jauh mempermudah kita dalam keberhasilan pembibitan episia. Aku akan tanam semua bibit episia ini dalam satu pot ini ya. Kenapa aku menggunakan pot yang lebar? Karena akan lebih mempermudah dalam penanaman, dan nanti kalau kita mau indukan juga kita biarkan, tapi kalau kita mau bibitan tinggal ambil aja kalau sudah berakar. Setelah aku melakukan penanaman ini tuh tidak aku siram lagi karena media tanamnya itu sudah basah. Akan kita lakukan penyiraman kembali apabila media tanamnya itu sudah kering. Jadi nyiramnya itu tidak terlalu sering ya. Kalau misalnya media tanamnya kering baru kita siram. Nah, ini sudah jadi, dan ini aku akan lakukan penempatan bibit episianya ini di tempat yang teduh tapi masih terkenal sinar matahari langsung. Nah, ini aku taruh di dalam atas rak seperti ini, di bawah rak seperti ini, tetapi sinar mataharinya masih dapat dari sini, dari celah-celah ini. Nah, karena pengakaran dari bibit episia itu juga membutuhkan sinar matahari, dan untuk memperkecil pembusukan dalam pembibitannya juga butuh sinar matahari. Ini adalah hasil dari pembibitannya, sudah berbunga bahkan, dan daunnya sudah segar. Karena bibit yang aku tanam tadi kan sudah ada calon-calon bunganya, jadi sebagian itu sudah berbunga. Sekian video aku, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik notifikasi supaya kalian tahu video aku selanjutnya. Bye bye.